siang saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Laurentius Sulanus Bagus, semester 4 Roman 1. Saya ingin membawakan katekesi yang bertema Yesaya dan suara kenabian melawan korupsi. Baik, sebelum kita memulai katekesi kita, yang perlu kita ketahui adalah suasana jalannya katekesi ini harus rileks dan santai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kehadiran kita semua karena bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan katekesi ini. Pada hari ini, kita semua berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan katekesi dengan tema Yesaya dan suara kenabian melawan korupsi. Tema ini pertama-tama ingin mengajak saudara-saudara untuk memahami tentang dampak korupsi, mampu melawan godaan korupsi yang datang di antara kita, dan mengajak kita semua untuk mewujudkan atau mengimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari tema ini juga kita mengajak, lebih dari tema ini juga bagus untuk mengajak kita semua untuk menghayati pesan kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mengawali katekesi kita siang hari ini dengan lagu pembuka. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat, penyertaan, dan bimbingan-Mu sepanjang waktu yang telah kami nikmati, terutama dari malam sampai siang hari ini. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melaksanakan katekesi dengan tema Yesaya dan suara kenabian melawan korupsi. Dengan itu, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami semua, agar kami dapat mengikuti katekesi pada kesempatan ini dengan penuh iman. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, untuk membawakan kita ke dalam tema yang ingin kita bahas pada siang hari ini, kita dituntun untuk melihat situasi-situasi yang ada di tempat kita sekarang ini, atau situasi konkret, dengan mendengarkan sebuah cerita singkat yang saya bacakan sebentar. Kisah tentang anak yang miskin. Ada seorang anak muda bernama Kiato yang hidup di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan hutan lebat. Kiato melihat bagaimana kepala desa memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, sementara orang miskin dan terlantar dipinggirkan. Kiato merasa jengkel dan merasa tidak adil dengan hal itu. Kemudian ia mau melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan ini. Hingga pada suatu hari ia terinspirasi setelah membaca kitab Yesaya bab 1 ayat 16-23 dan hendak menjadi orang terdepan dalam masyarakatnya dengan menyerukan keadilan dan mengecam korupsi. Kiato mulai berbicara kepada orang-orang tentang pentingnya keadilan dan nilai integritas. Ia juga membantu orang-orang miskin dan lemah dan memberikan mereka makanan dan pakaian.
Lambat laun, masyarakat mulai berubah dan menjadi lebih adil. Baik, saudara-saudara, apakah ceritanya dibacakan ulang? Lanjut. Terima kasih saudara-saudara telah mendengarkan cerita tadi. Lalu, baik untuk kita memahami lebih dalam tentang isi cerita yang telah dibacakan tadi, saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama, apa yang menyentuh saudara-saudara dari kisah anak yang miskin yang telah dibacakan tadi? Baik, kepada teman Andi, saya persilakan. Oke, baik. Saya tadi baca cerita tadi itu sangat terharu, yang dimana Kiato ini adalah seorang yang mendapat keadilan, artinya dia membela kaum miskin yang telah terkena. Artinya bahwa perannya sebagai di masyarakat itu sangat penting karena dia mau menegakkan keadilan dan memberantas korupsi yang dilakukan seorang penjabat. Terima kasih. Terima kasih kepada teman Andi yang telah menjawab pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Para teman Lafri, saya persilakan. Oke, dari pertanyaan itu saya sangat senang sekali di mana tadi dalam cerita itu anak kecil setelah membaca kitab Yesaya dia memiliki perubahan sikap yang dimana memiliki sikap keadilan, integritas terhadap suatu masyarakat. Artinya keseruan dari kitab suci, apalagi dalam kitab Yesaya itu sangat memotivasi dan menggerakkan hatinya dan sampai terjun kepada dunia-dunia masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari teman-teman tadi. Baik, pertanyaan yang berikut. Kira-kira apa pesan untuk kita kaum muda yang sekarang, yang tinggal di zaman sekarang? Para teman-teman, saya persilakan. Ya, dari teman Lafri. Oke, dari sebuah narasi cerita itu tadi saya mengutip pesannya itu tadi, jangan pernah melupakan membaca firman Tuhan karena firman Tuhan adalah sumber dari segala kehidupan kita. Artinya Tuhanlah yang memberikan hidup kita, dan dimana tadi semoga menjadi firman Tuhan ini dapat memotivasi kita dalam kehidupan sehari-hari, dimana tadi dalam cerita anak itu dapat dimotivasi oleh melalui kitab Yesaya tadi. Artinya kita pesan kepada kita semua untuk lebih dan selalu membaca firman Tuhan sebagai yang paling utama dalam hidup ajaran Kristen. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Baik, semua jawabannya benar, dan saya ingin menyempurnakan atau menyimpulkan isi dari cerita yang telah dibacakan tadi. Saudara-saudara, apa yang telah kita dengar dalam cerita tadi adalah gambaran tentang bagaimana seorang anak miskin, Kiato tadi, seorang pemuda desa terpencil yang tinggal di kaki gunung, menyaksikan ketidakadilan para pemimpin desa yang mengabaikan kaum miskin. Ia membantu orang yang lemah dan tertindas, hingga lambat laun mengubah desa menjadi tempat yang lebih adil. Kisah ini mencerminkan kita akan pentingnya keberanian untuk bersuara dan memperjuangkan keadilan bagi sesama. Teladan Kiato dalam cerita tadi dapat kita jadikan sebagai inspirasi untuk menjadi agen perubahan, melawan ketidakadilan, dan membangun Indonesia yang lebih baik. Untuk mendalami lagi tema katekisi kita, saya telah menyiapkan teks kitab suci singkat yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada teman-teman yang bersedia membacakan firman Tuhan, saya persilakan. Bacaan dari kitab Yesaya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jagalah perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kimsi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kau menurut dan mau mendengar,
maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh bencana. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh membunuh. Peanganmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan jujur. Demikianlah sabdamu. Baik, terima kasih kepada teman Andi yang telah membacakan teks kitab tadi. Selanjutnya, marilah kita mendalami isi pesan dan kesan kitab suci dengan mendengarkan beberapa pertanyaan pendalaman atau pertanyaan penutup. Yang pertama, setelah saudara-saudara mendengar teks kitab suci Yesaya 1 ayat 16-23, kira-kira ayat berapa yang menyentuh di hati saudara-saudara sekalian? Para teman Nafri, saya persilakan. Oke, ayat yang menarik yang sangat tersentuh dalam hati saya, yaitu di ayat yang ke-17 yang berbunyi, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ayat ini sangat menyentuh karena di sini mau menekankan kepada kita semua dan kepada saya juga bahwa perlunya bertindak baik dan belajar dalam hal-hal baik kepada siapapun. Artinya kita bisa memotivasi juga dari orang lain, atau kita juga memiliki niat dari dalam diri kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain maupun kepada siapapun, dan selalu hal ini juga menegakkan keadilan di tengah-tengah siapa terkhususnya kita dalam lingkungan asrama. Belajarlah tentang keadilan ini sangat penting, adalah kita saling membagi rata, misalnya dalam hal membagi sayur atau apa, keadilan artinya kita adil secara rata kepada teman-teman sekalian, jangan hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Kepada teman Andi, saya persilakan. Dari bacaan kitab suci dari saya sampai situasi dari ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan makan hasil baik dari negeri. Nah, ayat ini mau menjelaskan kepada kita semua bahwa belajarlah untuk mendengar orang lain. Ketika orang lain memberikan pencerahan kepada kita berkaitan dengan perilaku atau tindakan kita sehari-hari, kita harus mendengarnya, karena tujuan dari itu tujuan yang terbaik. Artinya bahwa kita harus bisa menjadi orang yang mendengarkan orang lain atau menghargai atau mendengar masukan dari orang lain, supaya kita akan aman, supaya apapun hasil yang kita dapatkan itu bukan benar-benar ada. Terima kasih. Baik, saya kira cukup juga jawaban pertanyaan nomor 1. Kita beralih kepada pertanyaan pendalaman yang kedua. Kira-kira apa pesan yang disampaikan bagi kita terkait dengan bacaan kitab suci siang hari ini? Para teman Boni, saya persilakan. Baik, dari kitab suci tadi saya sedikit tertarik, dan ada beberapa pesan dan kesan dari kitab tadi, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali tergoda untuk melakukan kejahatan dan ketidakjujuran dalam kehidupan kita. Karena mungkin kita ada beberapa tawaran-tawaran yang menarik yang membuat kita terjerumus dalam kejahatan, penipuan, dan juga ketidakjujuran. Kita sering terjerumus dalam hal seperti itu. Namun dari kitab suci ini tadi ada pesan yang mengatakan bahwa kita harus tetap jujur dan adil baik kepada siapapun. Ketika kita diberi tugas dan tanggung jawab, kita harus berani untuk bersikap jujur dan berbuat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Terima kasih. Mungkin ada lagi kepada teman Andi. Oke, pesannya untuk kita dari bacaan dari kitab Yesaya, aku mau menjelaskan bahwa kita harus berbuat baik dan terus menghindari namanya berbuat jahat.
Karena tidak semuanya berbuat jahat itu baik, tapi kita harus dekatkan diri dengan Tuhan. Terima kasih. Kemudian lagi. Kalau dari saya pesannya itu ada di ayat yang ke-17 itu, bersihkanlah dirimu, janganlah kamu perbuatan yang jahat yang di depan mata, artinya dari segala hal kejahatan atau hal yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah, hukum aturan yang berlaku. Sebaiknya kita harus membersihkan diri, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Kristus. Artinya juga di sini mau menekankan juga tentang barang siapa atau setiap kali kita melakukan hal-hal yang tidak baik, nanti juga untuk mengingatkan apa yang dikatakan Yesus sendiri supaya kita termotivasi dan tidak melakukan hal-hal kejahatan. Baik, terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Di sini saya ingin menyimpulkan isi serta pesan yang disampaikan dalam teks kitab suci tadi. Saudara-saudara, diksi saya bab 1 ayat 16 sampai 23 yang telah kita dengar tadi adalah seruan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih agar kita semua hidup dalam kekudusan dan keadilan. Tuhan mengajak kita untuk membersihkan diri dari segala kejahatan dan berhenti melakukan perbuatan yang merusak. Tuhan tidak hanya menuntut agar kita berhenti berbuat jahat, tetapi juga aktif belajar berbuat baik, menegakkan keadilan, melindungi yang lemah seperti anak yatim dan janda, dan mengendalikan orang-orang kejam. Dalam konteks hari ini, pesan ini sangat relevan sebagai suara kenabian yang melawan korupsi dan ketidakadilan. Korupsi, suap, dan pemberontakan terhadap kebenaran adalah dosa yang melukai umat dan merusak kepercayaan sosial. Tuhan menegaskan bahwa sekalipun dosa kita seberat apapun, jika kita mau bertobat dan kembali padanya, maka dosa kita akan dihapuskan dan kita diberi kesempatan yang baru. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan isi teks kitab suci tadi, kira-kira apa yang kita buat untuk kedepannya sesuai dengan tema Yesaya dan suara kenabian melawan korupsi atau tindakan aksi nyata? Para teman-teman saya persilakan. Para teman Andi saya persilakan. Oke, baik. Dari saya berkaitan dengan aksi konkret yang bisa kita lakukan untuk berkaitan dengan atau penerapan dari kegiatan KTSD pada siang hari ini, dari saya untuk kedepannya bagi siapapun yang melakukan korupsi kita harus berani bertindak. Artinya kita belajar untuk berani untuk menegak keadilan demi kepentingan bersama. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi. Oke, kalau dari saya itu aksi konkretnya itu lebih memfokuskan kepada membela kepada kaum-kaum yang lemah, terkhusus tadi kaum janda dan juga anak yatim piatu. Artinya di sini seruan ini mau menegaskan secara khusus kepada pejabat publik supaya lebih memperhatikan kaum-kaum yang lemah, bukan hanya kepada pejabat-pejabat yang elit dengan kekuasaan sendiri, tetapi memperhatikan dengan masyarakat yang tertindas, yang dimana tadi kaum janda dan anak-anak yatim piatu. Kira-kira kita sepakat dengan rencana tindak lanjutnya? Sepakat. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mendengar dan mengikuti KTKC siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang tidak berkenan di hati saudara-saudara. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga seluruh perjalanan karir hidup kita dan kehidupan bermasyarakat senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Apa hatiku Berterima kasih Yesus. Kau
berani untuk persembahkan hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku, sebab aku miliki harta kekayaan seumur hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.